أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah satu malam yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, Lailatul Qadar. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang barokahnya malam ini, di mana pada malam ini diturunkannya Al-Quran. Banyak di antara orang menunggu kedatangan Lailatul Qadar dalam 10 hari terakhir. Tafsir surah Al-Qadar, satu surah yang begitu signifikan menceritakan mengenai peristiwa malam tersebut, ialah surah Al-Qadar yang berisi 5 ayat. Surah Al-Qadar adalah surah ke-97 menurut susunannya di dalam mushaf. Ada di antara ulama-ulama mengatakan bahwa surah Al-Qadar ini turun selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah. Di dalam membicarakan pentafsiran ayat, amatlah bijak jika kita mengambil penafsiran yang diambil dari tafsir Jalalain. Kesimpulannya, bahwa malam Al-Qadar itu secara sejarahnya diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit ke dunia. Kemuliaan malam tersebut telah dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Bulan itu dikatakan satu bulan dengan barokah seperti 1000 bulan. Di malam tersebut, para malaikat-malaikat dan Jibril turun ke bumi dan memohon Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Kemuliaan malam tersebut berakhir dengan terbitnya fajar. Pentafsiran yang lebih terperinci sedikit mengenai ayat pertama surah Al-Qadar ini dapat kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkabarkan sesungguhnya Ia telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, di mana Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkannya di malam yang barokah. Inilah yang kemudian dikenal sebagai malam Al-Qadar yang berada di dalam bulan Ramadan, sebagaimana firman-Nya pada bulan Ramadan yang diturunkannya di dalam Al-Quran. Berkata Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran keseluruhannya secara total dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit dunia, kemudian ia diturunkan secara berpisah dan berperingkat selama 23 tahun ke atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memuliakan Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan penurunan Al-Quran. Tentang penamaan Lailatul Qadar, salah satunya kenapa malam ini disebut Lailatul Qadar, yaitu karena malam Lailatul Qadar merupakan malam yang agung derajatnya. Disebut agung adalah karena beberapa sebab. Sebab pertama, karena pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan di Baitul Izzah, di langit dunia, sebelum diturunkannya secara terpisah-pisah. Sebab kedua, karena pada malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Menurut kaul yang muktamad, makna 1000 adalah hakiki. Dengan demikian, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Sebab ketiga adalah karena
malam Lailatul Qadar merupakan malam turunnya malaikat dan ruh. Disebut ruh adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan menurut kaul yang lain adalah malaikat yang hanya tapak pada malam itu. Sebab keempat, karena malam ini adalah malam salam. Disebut salam adalah karena setan tiada mampu membuat kerusuhan pada malam ini, hingga malam ini dipenuhi kebaikan sampai terbitnya fajar. Wallahu a'lam.